Kalau dipikir-pikir, hampir semua hal yang kita lakukan itu melibatkan kemampuan berbicara. Ya enggak, mulai dari ngobrol sama teman, presentasi di kelas, sampai sekedar nyapa orang di jalan. Semua butuh keterampilan berbicara. Nah, apa sih berbicara itu? Ada yang tahu nggak? Menurut para ahli, berbicara itu bukan cuma sekedar ngeluarin kata-kata, tapi juga cara kita menyampaikan pikiran, ide, dan perasaan biar orang lain paham maksud kita. Tapi ternyata kemampuan berbicara ini dipengaruhi banyak hal loh. Ada faktor dari dalam diri, seperti rasa percaya diri, gugup, atau bahkan rasa malas ngomong. Dan ada juga faktor dari luar, misalnya seperti lingkungan, keluarga, dan teman-teman yang bisa banget mempengaruhi cara kita berkomunikasi. Jadi, kalau ingin jago berbicara, gak cukup cuma latihan, tapi juga butuh dukungan dari sekitar. Bener banget, Nak. Terus kalau ngomongin tujuan berbicara, ternyata banyak banget loh. Ada yang buat nyampein informasi, buat ngungkapin perasaan, buat ngajak orang, bahkan buat hiburan aja juga bisa. Contohnya, waktu guru lagi jelasin pelajaran di kelas, tujuannya biar siswa paham, tapi kalau kita lagi cerita lucu ke temen, ya tujuannya biar suasana cair dan seru. Selain itu, berbicara juga termasuk salah satu keterampilan berbahasa bareng sama menyimak, membaca, dan menulis. Nah, khusus keterampilan berbicara ada dua aspek penting, yaitu aspek kebahasaan dan non-kebahasaan. Nah, ngomongin soal berbicara, ternyata kemampuan ini juga berkembang bertahap sejak kecil loh. Awalnya, bayi cuma bisa berbicara ba, ba. Terus, makin lama bisa nyusun kalimat seperti aku mau makan, seperti gambar yang di samping. Menurut teori Vygotsky, ada 3 tahap perkembangan berbicara. Yang pertama yaitu social speech, anak berbicara untuk komunikasi bersama orang lain. Yang kedua yaitu egocentric speech, anak berbicara untuk dirinya sendiri, seperti aku mau main nih. Nah, yang terakhir yaitu ada inner speech, yaitu berbicara dalam hati. Misal, ia mulai bisa mikir untuk bahasanya sendiri. Artinya, kemampuan berbicara itu berkembang sering dengan cara kita berpikir. Keren bukan? Iya, dan disinilah pentingnya keterampilan berbicara dalam kehidupan sehari-hari, terutama buat anak-anak. Kalau anak punya kemampuan berbicara yang baik, mereka bisa lebih percaya diri, gampang bergaul, dan cepat paham pelajaran di sekolah. Sebaliknya, kalau kurang terlatih, anak bisa jadi minder atau susah nyampein pendapatnya. Makanya, guru dan orang tua itu punya peran yang sangat besar dalam hal ini. Guru bisa bantu lewat kegiatan seru kayak bercerita, diskusi, atau main peran biar anak terbiasa ngomong di depan orang, sedangkan orang tua bisa dukung dari rumah, misalnya dengan ngajak anak ngobrol tiap hari atau dengerin mereka cerita tentang aktivitasnya. Jadi, keterampilan berbicara itu bukan cuma soal ngomong lancar, tapi juga soal gimana kita bisa menyampaikan pesan dengan jelas dan berani. Dengan latihan terus-menerus, dukungan dari sekitar, dan pembelajaran yang menyenangkan, siapapun bisa jadi pembicara yang baik. Sampai di sini penjelasan dari kami tentang memahami seluk-beluk berbicara. Semoga bermanfaat dan bisa bikin kita semua makin semangat buat mengasah kemampuan berbicara. Sampai jumpa lagi.